Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Maman, Mbak Isye, dan teman-teman semua. Izinkan kami kelompok 8 untuk mempresentasikan tema materi kelompok kami, yaitu pemikiran politik pada periode demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1966. Kelompok 8 sendiri terdiri dari Cica Audi, Danis Rizal, dan saya sendiri Nikita Akila. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1959 sampai 1966, di mana dalam sistem demokrasi ini, seluruh keputusan diputuskan oleh pemimpin negara, yang pada waktu itu dipegang oleh Presiden Soekarno. Sistem politik demokrasi terpimpin merupakan konsep gagasan Soekarno yang secara resmi dikenal pada tanggal 21 Februari 1957, yaitu pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden. Dan secara praktik resmi, demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Periode ini sendiri sering dikenal dengan istilah Orde Lama. Sistem demokrasi terpimpin terkait erat dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak bisa dilepaskan dari kegagalan konstituante dalam membentuk sebuah undang-undang dasar baru pengganti UUD sementara 1950. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demokrasi terpimpin yaitu sebagai berikut. Yang A adalah kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru. Kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam anggota dan konstituante sehingga tidak dapat menghasilkan sebuah kesepakatan. Yang kedua, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden ini sendiri merupakan tanda dari awalnya demokrasi terpimpin. Yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah suatu gerakan yang ingin mengambil alih kekuasaan secara paksa. Gerakan-gerakan separatisme yang muncul pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan politik dalam negeri, sehingga saling mengacaukan keamanan juga dapat menyebabkan disintegrasi bangsa atau perpecahan. Yang keempat, sering berganti-gantinya kabinet. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal juga ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah sebab banyak program kerja dan masing-masing program kerja dari kabinet tidak dapat direalisasikan dengan baik. Dan yang terakhir, munculnya persaingan pada masing-masing parpol. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal ditandai dengan munculnya persaingan yang tidak sehat dan saling menjatuhkan oleh masing-masing partai politik, sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik dan perpecahan bangsa. Gagalnya usaha untuk membentuk undang-undang dasar baru melalui Dewan Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik selama masa demokrasi liberal mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959. Sehingga akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Sehingga Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka mengumumkan Dekret Presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah dominasi presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ketiga, makin berkembangnya paham komunisme. Dalam hal ini tampak pada pemikiran Soekarno mengenai Nasakom. Yang keempat, makin besarnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, tentu saja membawa perubahan yang besar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam bidang politik sendiri, semua lembaga negara harus berintikan Nasakom,
yakni nasionalis, agama, dan komunis yang merupakan pemikiran politik dari Presiden Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menerapkan ekonomi terpimpin, yakni kegiatan ekonomi terutama dalam bidang impor hanya bisa dikuasai orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Dan dalam bidang sosial budaya, pemerintah melarang budaya-budaya yang berbau barat dan dianggap sebagai bentuk penjajahan baru atau neo-kolonialis dan imperialis. Sebab dalam hal ini pemerintah sendiri lebih condong ke blok timur. Baiklah, selanjutnya di sini saya Cica Audiade Putri akan menjelaskan tentang pemikiran Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Soekarno atau lebih dikenal dengan nama Bung Karno merupakan salah satu the founding father, pendiri Republik Indonesia. Soekarno memiliki peran penting dalam memerdekakan Indonesia. Oleh karenanya, dia ditunjuk untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Hatta. Ia juga merupakan salah satu penggagas Pancasila yang menjadi dasar atau ideologi negara Republik Indonesia. Konsepsi Presiden Soekarno tentang demokrasi sebenarnya memuat 3 hal pokok yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah diperkenalkannya gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang baru, yang kemudian dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, untuk mewujudkan konsepsi baru tersebut, maka ia mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong dengan memasukkan seluruh partai politik termasuk Partai Komunis Indonesia. Dan yang ketiga, dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional. Yang dimaksud golongan fungsional adalah golongan karyawan yang terdiri dari wakil buruh, tani, cendekiawan, pengusaha nasional, golongan agama, pemuda, angkatan bersenjata, wanita, dan juga wakil-wakil daerah. Dewan Nasional adalah pencerminan dari masyarakat secara keseluruhan. Nasakom merupakan hasil buah pikiran Presiden Soekarno yang dijadikannya sebagai gagasan pemersatu bangsa Indonesia dengan tujuan melanjutkan revolusi kita yang belum selesai dengan berpedoman pada Pancasila. Nasakom merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Meskipun sebelumnya pada tahun 1920-an, Presiden Soekarno menyebutnya dengan persatuan antara nasionalisme, Islam, dan Marxisme yang digunakan dalam melawan imperialisme dan kolonialisme penjajah. Menurut Presiden Soekarno, Nasakom merupakan perasaan dari Pancasila yang diperas kembali menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila. Jadi siapa yang anti Nasakom berarti ia anti Pancasila. Konsep Nasakom tersebut mulai disebarkan dan Presiden Soekarno mulai melakukan indoktrinasi Nasakom pada masyarakat Indonesia. Proses indoktrinasi konsep Nasakom ini terkandung dalam pidato Presiden Soekarno yang berjudul Jalannya Revolusi Kita pada tahun 1960. Selanjutnya, dalam pidato-pidato lainnya, Presiden Soekarno selalu mengemukakan pentingnya konsep Nasakom untuk dipahami dan ditanamkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sampai pada tahun 1965, Presiden Soekarno mengadakan Kader Kilat Nasakom. Bangsa menurut Soekarno sendiri merupakan suatu persatuan dari perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Pemahaman Soekarno atas bangsanya menumbuhkan rasa nasionalisme di mana rasa itu menurutnya menimbulkan suatu rasa percaya diri sendiri. Rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan yang mau mengalahkan kita. Nasionalisme sejati menurut Soekarno berbeda dengan Chauvisme atau fasis yang menolak segala paham di luar bangsanya. Nasionalisme haruslah bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dan riwayat dunia, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalisme inilah yang mengikat suatu bangsa ke dalam suatu gerakan atau perjuangan. Dalam tulisannya yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang diterbitkan ulang oleh Kreasi Wacana, beliau mengungkapkan bahwa maka tak boleh kita lupa bahwa manusia-manusia yang menjadikan pergerakan Islamisme dan pergerakan Marxisme di Indonesia kita ini
dengan manusia-manusia yang menjalankan pergerakan nasionalisme itu semua menjadi keinginan hidup menjadi satu. Bahwa mereka dengan kaum nasionalisme itu merasa satu golongan, satu bangsa, bahwa segala pihak dari pergerakan kita ini, baik nasionalis maupun islamis maupun marxis, beratus-ratus tahun lamanya ada persatuan hal ihwal. Melalui tulisan tersebut dapat digambarkan bahwa Soekarno melihat persatuan dari seluruh gerakan khususnya Islam dan Marxis ke dalam satu faham kebangsaan atau nasionalisme menjadi landasan perjuangan yang kuat. Selanjutnya, dahulu Soekarno mengenyam pendidikan di kota Surabaya dan tinggal di rumah Hos Cokroaminoto, seorang pemimpin pergerakan pra-kemerdekaan yang dikenal dengan nama Serikat Islam atau SI. Pengalaman masa lalu Soekarno dalam menempuh pendidikan baik di Surabaya maupun Bandung sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kondisi pergaulan di Serikat Islam. Dalam proses pertukaran ide, gagasan, dan pikiran dengan beberapa tokoh pergerakan. Cokroaminoto yang memiliki basic kuat tentang ajaran Islam, Semaun, Alimin, Tan Malaka, dan beberapa tokoh ISDV yang berhaluan paham komunis maupun Dausdeker dan Cipto Mangunkusumo yang seorang nasionalis. Seluruh tokoh ini, darinya kemudian Soekarno menyerap gagasan Islam, komunisme, dan nasionalisme, yang kemudian menjadi arus besar ideologi dominan yang pada saat itu gencar melakukan perlawanan terhadap segala bentuk praktik-praktik eksploitasi dan penindasan para kolonial. Soekarno memandang Islam sejati tidaklah mengandung asas antinasionalisme. Islam yang sejati tidaklah bertabiat antisosialis. Sebaiknya Islam itu mengandungi tabiat-tabiat yang sosialistis dan menetapkan kewajiban-kewajibannya yang menjadi kewajiban nasional pula. Dalam hal ini, Soekarno menolak paham Islam yang berlandaskan pada fanatisme yang melebihi bangsa. Menurut Soekarno, kaum Islam tak boleh lupa bahwa pemandangan Marxisme tentang materialisme histori menjadi petunjuk bagi rakyat untuk memahami soal-soal tentang ekonomi dan politik dunia yang sukar dan sulit. Materialisme histori juga menerangkan kejadian-kejadian di bumi yang telah terjadi yang amat berguna bagi rakyat. Lebih lanjut, Soekarno menjelaskan dalam tulisannya tidak menolak adanya persamaan dalam ajaran Islam dan pemikiran Marx. Maka Soekarno memandang kaum pergerakan Islam maupun Marxis haruslah insyaf dalam suatu persatuan yang pergerakannya sungguh-sungguh merupakan pergerakan rakyat. Menurut Soekarno, Marx dan Engels bukanlah nabi-nabi yang bisa mengadakan aturan-aturan yang bisa terpakai untuk segala zaman. Menurutnya, untuk mencapai tujuan sosialis bagaimana yang diharapkan Karl Marx, maka perlu adanya penyesuaian atau perubahan taktik dari pergerakan kaum komunis. Komunis dan gerakan-gerakan lainnya perlu membentuk suatu persahabatan atau penyokongan dengan kaum-kaum nasionalis dan agama, terutama agama Islam di Asia. Khusus di Indonesia sendiri, menurut Soekarno, kaum Marxis harus ingat bahwa pergerakannya itu tidak boleh tidak pasti menumbuhkan rasa nasionalisme pada kaum buruh Indonesia. Oleh karena itu, pahlawan kaum buruh Indonesia merupakan perlawanan terhadap modal asing atau penjajah. Demikian pula kebencian kaum Marxis terhadap agama yang timbul dari sikap kaum gereja yang reaksioner tidaklah berkesesuaian dengan sikap kaum Islam di Indonesia yang anti-kapitalisme, anti-riba, dan mengejar kemerdekaan atas penindasan penjajah. Soekarno sendiri menolak adanya tudingan bahwa komunisme merupakan kaum yang menyembah benda, kaum bertuhankan materi atau ateis, atau yang tidak bertuhan. Pandangan tersebut merupakan bentuk kekeliruan dan merupakan propaganda anti-Marxisme dengan membolak-balikkan dua paham utama dalam Marxisme, yaitu materialisme histori dan materialisme dialektis. Menurut pandangan Soekarno, dalam negeri jajahan, ketiga paham ini haruslah saling menutupi dan tidak saling berseberangan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut, penting untuk membentuk suatu lembaga yang mempersatukan seluruh ideologi dengan anggotanya yang harus siap menerima dan juga harus memberi.
Kaum Islam dan Marxis memang mengalami perpecahan pada tahun 90-an di bawah Organisasi Serikat Islam. Soekarno sendiri pada masa itu merupakan siswa HBS yang tinggal di rumah pimpinan SI, atau Hos Cokroaminoto. Ambisi Soekarno menyatukan ketiga ideologi ini ke dalam suatu konsep membuat Soekarno menjadi lebih disiplin mempelajari suatu ideologi. Pemikiran Soekarno lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai yang membentuknya dari didikan sewaktu masih bersama Hos Cokroaminoto di Surabaya dan kondisi sosial selama ia menempuh pendidikannya baik di Surabaya maupun Bandung. Begitu pula kebenciannya terhadap penindasan yang dilakukan oleh negara kolonial saat itu. Paham organisasi politik bangsa Indonesia terbagi dalam 3 buah aliran, yaitu paham nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga buah paham yang dianut oleh organisasi-organisasi politik bangsa Indonesia sulit sekali untuk didamaikan. Sesungguhnya, ketiga buah paham yang ada di Indonesia memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia merdeka dan melawan imperialisme di tanah Indonesia. Paham nasionalisme yang diusung oleh Partai Nasionalisme Indonesia menginginkan terbentuknya suatu bangsa dan negara yang terlepas dari perbedaan ras, agama, wilayah, dan kebutuhan. Golongan nasionalisme menentang orang-orang yang tidak ingin mempunyai tujuan hidup untuk bersatu sebagai sebuah bangsa. Golongan nasionalisme berusaha menanamkan pemikiran kepada rakyat bahwa Indonesia adalah satu golongan, satu bangsa, dan memiliki keinginan hidup menjadi satu. Golongan nasionalisme dapat bekerja sama dengan golongan Islamisme dan Marxisme untuk mewujudkan persatuan antar paham yang ada di Indonesia. Hal itu harus dilakukan oleh ketiga buah paham tersebut untuk menyatukan kekuatan melawan imperialisme terhadap rakyat Indonesia. Golongan nasionalisme tidak boleh memiliki paham yang sempit dengan cara menggaungkan nasionalisme dan memandang rendah paham lain. Pemahaman yang sempit itu bukanlah sebuah pemahaman yang dimiliki oleh seorang nasionalisme sejati. Kesatuan antara nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh nasionalis Kuomintang yang menerima paham Marxis bersatunya nasionalis Mahatma Gandhi dengan pan-Islamisme yang diusung oleh Maulana Muhammad Ali. Persatuan itu diwujudkan karena nasionalisme bangsa Asia sangat berbeda jauh dengan nasionalisme bangsa Eropa. Nasionalisme bangsa Eropa adalah nasionalisme yang menghalalkan kemerdekaan bersaing sehingga muncul tindakan serang-menyerang. Perbedaan nasionalisme ini harus dipahami agar persatuan antara golongan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme terwujud. Tokoh-tokoh golongan nasionalis akan lupa bahwa Islamisme memiliki kesatuan dan kekuatan internasional. Tokoh-tokoh nasionalis juga seakan lupa bahwa setiap umat Islam diwajibkan untuk mencintai dan bekerja untuk keperluan negara dan rakyat di mana ia tinggal. Tokoh-tokoh nasionalis juga harus sadar bahwa kita memusuhi golongan Marxis itu sama saja dengan menambah satu musuh yang memiliki tujuan yang sama. Permusuhan itu sama saja dengan perang saudara ketika musuh bersama yaitu penjajah semakin menindas rakyat Indonesia. Pertentangan yang terjadi antara tiga buah paham tersebut juga didasarkan atas pemahaman bahwa politik tidak boleh dicampur adukan oleh agama. Hal ini merupakan sebuah pemikiran yang sempit terhadap kegunaan agama yang berfungsi sebagai alat penyaring sebuah kebijakan politik. Tokoh-tokoh pergerakan nasional melupakan bahwa agama Islam mengajarkan bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim. Perlawanan terhadap penindasan juga diusung oleh golongan Marxisme. Golongan Marxisme menganggap bahwa perbedaan kelas yang ada antara pemilik modal dan buruh tidak memiliki keadilan sama sekali. Pemilik modal yang tidak membanting tulang dalam menjalankan bisnisnya mendapat penghasilan yang sangat besar. Sedangkan buruh yang bekerja keras di perusahaan pemilik modal hanya dibayar dengan tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya. Ketiga paham tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu imperialisme kolonial Belanda di Indonesia. Ketiga paham itu berusaha disatukan oleh Soekarno melalui PPPKI dan dalam perkembangannya anggota PPPKI keluar karena perbedaan paham yang dianut. Ketiga paham ini akan mewarnai perjalanan pergerakan politik bangsa Indonesia dan menjadi sebuah sarana untuk saling mengenal,
bahwa bangsa dan negara Indonesia memberikan ruang bagi perbedaan pemikiran yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Danis Rizal Ijrian akan melanjutkan presentasi kelompok 4, yaitu mengenai kebijakan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Jadi dalam merealisasikan pemikirannya mengenai demokrasi, dalam hal ini demokrasi terpimpin, Soekarno beberapa kali mengeluarkan kebijakannya dalam berbagai bidang. Kebijakan Soekarno membawa dampak bagi perpolitikan dan kehidupan bermasyarakat Indonesia pada saat itu. Kebijakan itu diantaranya adalah yang pertama ada kebijakan politik. Dalam kebijakan politik ada beberapa kebijakan yang dilakukan Soekarno, yaitu adalah yang pertama pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Pembubaran kedua partai tersebut berdasarkan keputusan Presiden tanggal 17 Agustus 1960 nomor 200 dan 201 tahun 1960 dengan alasan bahwa organisasi atau partai tersebut melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Republik Persatuan Indonesia. Hal ini menjadi sejarah pahit bagi perkembangan partai politik di Indonesia karena dengan adanya hal ini menunjukkan bahwa kuantitas partai politik yang berperan sebagai tempat penyaluran tuntutan maupun aspirasi rakyat sudah berkurang. Kemudian yang kedua ada penyederhanaan kepartean melalui Perpres nomor 7 tahun 1959. Jadi pada Perpres nomor 7 ini berisi mengenai pembatasan jumlah partai politik menjadi 10 partai yang terdiri dari PNI, NU, PKI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, Partindo, PSSI, Perti, dan IPKI. Kemudian yang terakhir ada dibentuknya Front Nasional atau FN. Jadi pada saat itu Presiden Soekarno mengumumkan terbentuknya Front Nasional yang diketuainya sendiri dengan Sudipjo dari PSI sebagai sekretaris jenderalnya. Badan ini terdiri dari wakil-wakil partai politik, golongan fungsional, ormas, DPA, dan pemerintah. Adanya FN ketika itu seolah-olah berlaku sebagai sistem satu partai yang tidak kentara. Kemudian tugas utamanya Front Nasional adalah memobilitas massa dan menyebarkan ideologi, manipul, doktrin Nasakom, serta menggairahkan rakyat dalam perjuangannya membebaskan Irian Barat dan nantinya juga dalam kampanye Ganyang Malaysia. Nah, setelah tadi membahas kebijakan politik dari dalam negeri, sekarang beralih ke kebijakan politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin bisa dikatakan unik, karena politik luar negeri Indonesia pada masa saat itu bersifat lebih ofensif, agresif, dan revolusioner. Kebijakan yang pertama pada politik luar negeri adalah politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Force atau NEVO, yaitu kekuatan baru yang sedang tumbuh di dunia. Dari sinilah dapat dilihat bahwa politik mercusuar menjadi jembatan untuk mengemukakan gagasan penggalangan kekuatan dari negara-negara yang baru merdeka. Negara-negara yang masih memperjuangkan kemerdekaan dari negara-negara dari blok sosialis dan negara-negara yang masih berkembang dalam suatu kelompok, yaitu NEVO atau The New Emerging Force. Nah, pada masa ini proyek-proyek besar dan spektakuler diselenggarakan dengan harapan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan NEVO. Proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Proyek itu diantaranya adalah pembangunan jalan-jalan, pembangunan hotel mewah, toko serba ada Sarina, jembatan Semanggi, Tugu Monas, dan diselenggarakannya Ganevo atau The Game of the New Emerging Force yang membutuhkan pembangunan gelanggang olahraga atau Gelora Senayan yang sekarang bernama Gelora Bung Karno, serta biaya yang perjalanan bagi delegasi asing.
Untuk itulah, dalam mewujudkan EXPO, maka dibentuklah poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi Pyongyang yang cenderung berkiblat ke blok timur. Nah, yang kedua ada Trikora. Permasalahan Irian Barat yang berlarut-larut dalam Dewan Keamanan PBB membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang strategis guna merebut Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Berpihaknya negara-negara Barat kepada Belanda membuat Soekarno sebagai Presiden Indonesia memalingkan muka dan mulai berhubungan dengan negara komunis. Negara komunis ini adalah Uni Soviet yang dituju dengan memberikan bantuan peralatan militer. Sehingga Indonesia pun bersiap menghadapi Belanda di Irian Barat. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno mengatakan bahwa perjuangan Irian Barat berada dalam taraf yang menentukan. Pada tanggal 19 Desember 1961, di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Yogyakarta, Soekarno mencetuskan Trikomando Rakyat atau Trikora. Adapun isi dari Trikora adalah yang pertama, gagalkan negara boneka buatan Belanda di Irian Barat. Yang kedua, kibarkan saka merah putih di Irian Barat. Dan yang terakhir, mobilisasi umum. Kemudian, yang ketiga, yaitu Trikora. Jadi pada antara tahun 1963 sampai 1964, terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang bermula dari pembentukan Federasi Malaysia. Gagasan pembentukan Federasi Malaysia pertama kali dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaya, yaitu Tengku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Federasi Malaysia yang akan dibentuk terdiri dari Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Hal ini mendapat tantangan dan kecaman dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang pembentukan federasi ini karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap Sabah secara historis merupakan milik Sultan Sulu. Sedangkan Indonesia menentang karena menganggap federasi merupakan gagasan rakyat dari Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Selain itu dicemaskan hal ini dapat mengepung Indonesia di sebelah utara. Selain itu, pembentukan federasi merupakan proyek neokolonialisme yang dapat membahayakan revolusi Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Hal ini dikarenakan ketidaksetujuan Indonesia terhadap keputusan PBB yang berencana menjadikan Malaysia ke dalam Dewan Keamanan PBB. Pada kenyataannya, Indonesia tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Seminggu setelah keluar aksi tidak setuju dan ancaman dari Indonesia, Malaysia terpilih sebagai anggota 57 tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam menyikapi kenyataan itu, pada rapat umum anti pangkalan militer asing di Jakarta, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB sejak 7 Januari 1965. Peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB merupakan puncak keterkucilan Indonesia dari pergaulan internasional. Kondisi politik seperti ini dimanfaatkan PKI untuk mendekatkan Indonesia dengan RRC. PKI semakin mendapat tempat dan banyak mempengaruhi pola kebijakan pemerintah RI. Selanjutnya yaitu ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang pertama yaitu Perpu nomor 2 tahun 1959. Jadi pada saat itu pemerintah mengumumkan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 1959 yang mulai berlaku sejak 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi. Perpu tersebut berisi penurunan nilai uang kertas Rp1.000 yang bergambar gajah dan Rp500 yang bergambar harimau menjadi Rp100 dan Rp50. Di samping itu, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 3 tahun 1959 yang berisi pembukaan 90% semua simpanan uang di bank baik deposito maupun rekening koran atau giro yang nilainya lebih dari 25.000 dan diganti dengan obligasi jangka panjang. Yang kedua, ada deklarasi ekonomi atau DEKON. Dalam mengatasi krisis ekonomi, pemerintah menggunakan berbagai cara, diantaranya adalah menggagas adanya deklarasi ekonomi atau DEKON pada tahun 1963. DEKON ini mempunyai program dengan bekerja membuat berbagai kebijakan, diantaranya adalah yang pertama, diciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. Yang kedua, ekonomi sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan maupun oleh manusia.
di mana tiap orang dijamin mendapat pekerjaan, sandang pangan, perumahan, serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. Kebijakan dukungan ini tidak juga berhasil mengatasi kemorat-maritan ekonomi yang terus menggila. Kemudian ada Kotari atau Komando Tertinggi Berdikari. Pada tahun 1965, pemerintah Soekarno mengeluarkan kebijakan dengan membentuk sebuah badan yang bertugas menghentikan krisis ekonomi yang mengamuk dengan hebatnya. Badan yang dibentuk ini diberi nama dengan Komando Tertinggi Berdikari atau Kotari, yang bertugas melaksanakan pembangunan ekonomi atas dasar berdiri di kaki sendiri. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, ada Penpres pada tanggal 24 April 1965. Sebuah tindakan lain di bidang ekonomi diambil pula oleh rezim Soekarno, yaitu dikatakan bahwa untuk memenuhi hasrat rakyat Indonesia melaksanakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri, maka dikeluarkanlah Penpres pada tanggal 24 April 1965 mengenai penempatan semua perusahaan asing di Indonesia yang tidak bersifat domestik di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, nomor 5, yaitu Dewan Pangan Nasional. Belum puas dengan membentuk berbagai badan untuk menangani kemelut perekonomian, maka Soekarno membentuk sekali lagi sebuah badan lain bernama Dewan Pangan Nasional. Dalam badan-badan tertinggi ini, senantiasa Soekarno menjabat sebagai ketuanya dan dibentuk melalui presidium atau staf pelaksana. Namun pekerjaan badan-badan hanya di atas kertas belaka. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan sosial. Jadi kebijakan sosial Soekarno pada masa saat itu yaitu adalah peraturan pemerintah nomor 10. Jadi pada November 1959, Presiden Soekarno dengan tiba-tiba menandatangani peraturan pemerintah nomor 10 atau yang lebih terkenal dengan sebutan PP 10. Peraturan ini berisi larangan bagi orang-orang asing, terutama ditujukan kepada orang-orang Tionghoa, untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman, yaitu di luar ibu kota daerah swastantera tingkat 1 dan 2 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960. PP 10 ini merupakan kelanjutan dari peraturan Menteri Perdagangan Kabinet Juanda yang dibuat Rahmat Mulyomiseno, seorang tokoh NU. Peraturan tersebut dikeluarkan pada Mei 1959 berisi larangan bagi warga negara asing untuk tinggal dan berdagang di daerah pedalaman. Peraturan yang rasionalis ini sangat mengejutkan dan mengoncangkan tata kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Hal ini menimbulkan keresahan di pihak Tionghoa dan banyak terjadi pergolakan khususnya di daerah Jawa Barat. Selain itu, kebijakan ini tentu saja mendapat tentangan dari berbagai pihak, tak terkecuali pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang selama ini banyak mendukung pemerintah Soekarno. Bahkan banyak surat-surat kabar dari Tiongkok yang melancarkan aksi anti-Indonesia. Mengutip yang dikatakan oleh etnis Tionghoa Setiono, ia mengungkapkan bahwa lebih baik mati daripada hidup dilarang berdagang. Kata-kata seperti ini hampir seluruhnya didengungkan oleh sebagian besar etnis Tionghoa yang hidup di daerah-daerah. Ya, jadi sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.